aku disupport bisa menjadi Andre Miranda sekarang di sini yang bisa nyanyi, bisa main musikal, bisa jadi manusia yang utuh karena misalnya dia menyatakan terima kasih atas support, aku juga salah satu yang the biggest points gitu ya untuk orang tuaku adalah bagaimana mereka memfasilitasi aku walaupun ada parts yang enggak 100% gitu. Tapi aku bisa sadar sekarang bagaimana dia beliin piano aku pertama kali ya. Terus mengikuti keinginanku punya organ sampai guling-guling menangis-nangis seminggu gitu ya. Untuk anak biasa, tapi ketika aku jadi orang tua kan posisinya sangat berbeda ya gitu. Bayar piano 15.000, sementara bayar SD aku 750 rupiah. Sekolah kan berapa kali lipat ya. Sebagai seorang kapten gitu ya. Kapten angkatan darat gitu kan. Kan kebayang gitu perjuangannya, memecah tabungannya untuk beliin aku piano lebih baru lagi. Waktu hari saya mah gagah perkasa, beneran. Tapi setelah 7 hari baru aku merasa bahwa iya, aku baru kehilangan ayahku ya. Halo pemirsa, sahabat saya hari ini adalah seseorang yang punya peranan besar dalam perkembangan musik di Indonesia. Kecintaannya terhadap musik sukses membuat beliau menjadi sosok legendaris yang melahirkan dan membesarkan sederet penyanyi berbakat. Tidak hadir sendirian, beliau ditemani oleh putri cantiknya yang merupakan seorang penyanyi bersuara emas. Inilah mereka Purwacaraka dan Andrea Miranda. Kang Purwa apa kabar? Dea apa kabar? baik. Kang Purwa ini kan saya mengenal Kang Purwa itu sebagai komposer yang sudah luar biasa. Tapi boleh dong kita tarik diri sedikit lah ya historinya seorang Purwacaraka sampai bisa namanya tersebar hampir dari Sabang sampai Merauke, udah 90 cabang nih ada di mana-mana. Itu gimana sih awalnya? Awal karir itu dimulai pada tahun 78 ketika aku dapat kejuaraan junior kompetisi organ. Zaman dulu ada organ yang gitu tuh ya. Loh, emangnya zaman sekarang kan masih ada? Ada, cuman sekarang udah jarang banget. Ya. Gak ada yang pakai dua-dua kayak Faris RM kayak gitu-gitu? Enggak. Nah, pada hari itu tuh barang itu memang lagi hype banget, jadi populer banget sehingga mungkin itu juga yang membawa aku ke katrol gitu ya ke dunia itu karena memang orang pay attention to that kinds of stuff gitu. Nah, setelah itu aku punya beberapa kesempatan banyak tuh. Dari mulai main di berbagai daerah sampai di Singapura, Malaysia. Tahun 78. Yang kedua, aku juga setelah Maret 1982 itu ketika aku di tingkat 2 di universitas, itu aku juga diberi kesempatan untuk mengelola 30 cabang sekolah musik under perusahaan itu. Jadi aku udah kerja 6,5 tahun baru bikin Purwa yang pertama pada tahun 88. Itu juga modal kan, gitu. Sehingga aku bisa memanage lebih baik karena aku punya pengalaman. Gitu ya. Kayak Koki udah pernah kerja di restoran orang lain terus bikin sendiri gitu ya. Nah itu. Nah yang lain ya dulu kan kegiatannya orkestra juga jarang orang sehingga kelihatan eksklusif ya. Terus yang bikin aransemen zaman dulu juga nggak banyak orangnya gitu. Jadi terasa juga eksklusif gitu ya. Jadi mungkin hal-hal itu sih yang membawa aku mungkin dikenal lebih dari karena punya akses gitu ya. Untuk bisa dikenal. Kang Purwa kan lulusan ITB kan? Iya. Ini gimana sih anak ITB malah jadi musisi? Boleh nggak kita buka? Banget gitu loh. Nah boleh nggak sih kita berterus terang jujur nih ya? Apa nih? Aku tuh jadi musisi dulu baru masuk ITB. Kan aku cerita nih, kan tahun 78 SMA dong aku. Jadi SMA udah jadi musisi dulu? Iya kan menang itu kan SMA. Jadi aku udah main di Padang, di mana tuh kalau pagi putih abu-abu. pulang ganti baju, kadang-kadang malah dijemput di sekolah, langsung ke airport, sore main di Medan.
Nanti minggunya pulang, Seninnya masuk sekolah lagi. Nggak bolos juga gitu. Wow. Jadi Oh, aku masuk di ITB juga pakai uangku sendiri Wow. gitu, full. Ini karena orang tua musisi ya, jadi otomatis Enggak, orang tua mah Jauh prajurit banget tuh. Serius. TNI. Loh, bukannya kata backgroundnya orang tua tuh sangat musisi. Oh, perkara dia menyukai musik, Ya. suka dance, dansa sama ibu, bapak. Iya, itu confirm. Tapi hobi aja itu. Hah? Bukan hobi aja, bukan profesi. Ya hobi. Dan dia bukan membelikan, dia sih beli untuk dirinya sendiri sebenarnya zaman dulu ya. Oke. Piringan hitam dan lain-lain, ada salon zaman dulu namanya salon tuh Burundi itu ada piringan hitam, ada radio ya. Tapi dampaknya ke anaknya, kita bisa diperkenalkan lagu-lagu itu lebih dini, asupan telinganya beda sama kampung sebelah lah gitu ya kira-kira. Tapi ini menarik, jadi orang tua tentara, punya hobi memang terhadap musik. Terus melihat anaknya menjadi musisi kan, dari SMA udah kelihatan ini bakat musisinya tinggi sekali. Disupport sekali dong kalau begitu. Oh iya, dibeliin piano, dia benyahin tabungan dia, beliin piano. Setelah itu beliin organ, aku goler-goler dulu 1 minggu nangis-nangis. Ini support apa enggak sih? Enggak, itu kan perkara duit, Oh, bukan iya. perkara, Ya, ya. gitu. iya kan? Untuk dia kan 500.000 zaman dulu tuh keyboard, tuh barang masih ada tuh di Bandung. Nggak bakal aku jual gitu ya, memorabilia aja gitu. Tapi akhirnya dibelikan sebagai satu bentuk support dan ternyata luar biasa sekali Ya. kabarnya seperti Jadi thanks God, terima kasih untuk orang tua kita yang walaupun ya sebenarnya nggak 100% juga sih. Ya jujur-jujur nih ya, misalnya aku tuh pernah mau dibawa sama temennya bapakku ke Amerika untuk belajar musik aja lah. Atau orang bilang, anakmu ngapain masuknya, udah aku bawa aja ke Amerika sekolahin musik. Nggak boleh sama ibuku. Jauh soalnya. Ya mungkin perkara jauh, perkara kehilangan anak ya kan, Ya. tapi perkara setengah hati juga mungkin, apa iya nih jadi musisi. Orang sekarang aja banyak anak-anak yang bilang, kalau jadi musisi, kita kira kalau belajar musik, kita mau jadi apa? Itu kan masih banyak pertanyaan seperti itu. tahun 2024 seperti Betul. sekarang ini, Heeh. apalagi dulu tahun Dulu, 2008. Lalu bagaimana meyakinkan orang tua bahwa ini adalah jalur dari Kang? Itu strategi. Jadi saya tetap masuk di ITB. Nah, terjawab. Ngapain musisi yang udah menghasilkan Jadi, masuk ke ITB? Saya buktikan sekolah teknis? bahwa saya bisa masuk ITB loh. Ya, dan saya bisa lulus dengan baik loh. Kalau IP di atas 3,2, hampir 3,3, ya lumayan lah ya. Nggak 275 banget gitu ya. Gitu. Berarti aku harus berstrategi. Harus tunjukkan bahwa di sini aku bisa, di sini aku bisa. Risikonya apa? Risikonya waktuku habis. Nggak bisa banyak main gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kan aku menikmati pekerjaan musikku sebagai main. Ya kan, jadi cukup lah gitu. Jadi ya udah, dia juga mendapat manfaatnya, nggak udah repot-repot nyari duit untuk kuliah aku ya. Karena aku self financing kuliahnya Iya, iya. from A to Z. Gitu, ya udah. Apa yang bikin Kang Purwa menjadi seorang yang sangat mencintai musik sampai ya awal-awal langkah untuk menjadi seorang Purwacaraka saja dilaluinya dengan begitu banyak tantangan. Sebenarnya sulit untuk orang mengatakan, kenapa kamu lebih senang lemper daripada lontong gitu. Itu kan masalah selera ya gitu. Jadi kalau sekarang aku bisa atau ditanya namanya bilang kenapa bisa mencintai musik? Ya karena lahiriah atau nature-nya aku suka gitu dengan musik dan aku sangat tertarik dengan musik gitu. Jadi aku lakukan dengan senang hati walaupun disuruh guru gini tuh ya aku mah senang aja gitu. Karena aku menikmati pelajarannya gitu sih. Iya. Nah, ini ada yang menarik nih kalau aku lihat. Tadi kan Kang Surya aja mengatakan di tahun 78 aja orang tua sudah mempertanyakan mau hidup jadi apa, dengan menjadi musisi itu hidupnya mau seperti apa. Dan diakui di tahun 2024 seperti sekarang aja masih terulang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu sekarang punya anak, ya seorang musisi juga.
apakah sebagai orang tua yang sudah di jalur musik, lalu punya anak di jalur musik, juga keluar pertanyaan seperti itu? Oh tentunya kalau aku boleh ngomong sih justru 180 derajat berbeda sekali dengan pengalaman papa, karena kalau papa mungkin muncul pertanyaan mau jadi musisi, mau main musik mau jadi apa, ke aku justru kebalikannya. Aku waktu kuliah kan aku kebetulan juga kuliah musik. Tadinya nggak mau ambil musik, cuman papa justru kayak, lo kalau udah tahu mau jadi musisi ngapain ngambil kuliah yang lain gitu, masuk musik aja gitu. Jadi kebalikan banget. Jadi aku tuh punya banyak sekali teman-teman yang ketika aku kuliah, bahkan murid-muridku sekarang juga masih menerima pertanyaan yang sama gitu. Dan semua lewat proses. Makanya kalau dia bisa bilang 180 derajat, karena itu sebetulnya apa yang aku rasakan. Aku balikin lagi ke anakku. Menurut aku happy-happy aja tuh jadi musisi. Bangga malah gitu, di satu sisi bisa bikin karya, bisa bikin apa. Dan aku merasa terhormat juga sebagai warga negara, nggak jadi warga negara kelas 2 gitu. Kenapa enggak gitu. Oke. Apa yang Dea rasakan memiliki orang tua seorang Purwacaraka? Ada orang bilang, pressure dong, lu jangan sampai salah langkah, jangan nyanyinya ntar miss dikit, atau automatically malah ekspektasi orang terhadap Andrea tuh terlalu tinggi sampai jadi beban. Sebenarnya mungkin lebih ke ekspektasi orang ya, maksudnya kalau ekspektasi orang tua, papa terutama gitu ya, maksudnya kan wajar lah ya, orang tua pasti punya ekspektasi terhadap anaknya apapun itu bidang yang dijalani gitu. Jadi aku merasa kalau ekspektasi dari papa, dari mama itu sesuatu hal yang wajar, cuman mungkin pandangan orang mungkin yang tadi Kak Anya bilang itu benar sih. Jadi banyak yang memang melihat aku ketika akhirnya ikut mulai nyanyi tuh jadi kanan kiri oke gitu. Maksudnya kalau misalnya aku melakukan sesuatu yang kurang, misalnya nyanyinya kurang gitu, nanti muncul komen kayak, gimana sih anaknya Purwacaraka masa gini gitu kan. Tapi kalau misalnya kebalikannya, oh ya pantas aja anaknya Purwacaraka pasti, nah gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Awalnya sih mungkin aku agak-agak sedikit shock juga enggak sih, dibilang shock juga enggak, cuman sedikit terganggu mungkin iya di awal-awal, cuman lama-lama kesini aku udah kayak ya udah biasa aja gitu. Yang penting tunjukin aja karya. Termasuk dengan show terpanjang 30 kali, apa tuh? 1 bulan full. Which is itu kan sesuatu drama musikal pula lagi. Drama musikal selama 1 bulan penuh. Iya. Itu kan suatu hal yang oke, bahasanya mungkin paling halus adalah jarang dilakukan oleh banyak orang. Betul. Ya, betul sekali. Bisa cerita nggak apa yang ada di benaknya, dan apakah di Indonesia marketnya cukup kuat sampai berani waktu itu memutuskan kita lakukan 1 bulan? Hah? Sebenarnya sih mungkin pertanyaan ini lebih tepat kalau dilemparnya ke produser. Cuman memang aku juga sebagai pemain belum pernah kebetulan main 30 show yang runningnya 30 kali gitu. Dan di dalam musikal Keluarga Cemara sendiri juga memang kebetulan aku mainnya tuh berbagi dengan set cast yang satunya lagi karena ada 2 set. Jadi sebenarnya in total kita main 15, cuman bergantian dan di sela-sela selalu on standby in case something happen gitu. Jadi rasanya sih memang seperti 30 kali gitu ya. Di awal ketika aku tahu akan main 30 kali memang sesuatu yang buat aku sebagai performer itu something exciting gitu. Karena terakhir kali ini dilakukan hampir 14 tahun yang lalu gitu oleh musikal lain gitu. Jadi setelah 14 tahun ini tuh belum pernah ada lagi nih yang running 30 kali show. Jadi seneng banget, ada deg-degannya sama pertanyaan yang tadi, yang ada yang nonton ya kalau 30 kali. Tapi ternyata berjalan 30 kali kemarin cukup sukses. Papa sendiri juga nonton 2 kali kemarin Papa. Di awal dan di akhir persisnya. Jadi show pertama dengan show terakhir. Show kedua ngantar cucu. Iya betul. Dan ternyata selama 30 kali itu antusias sekali dari penonton, cukup baik, review juga mostly positif gitu. Oke. Ada bedanya nggak sih rasanya? Nah ini menarik nih, karena di tangannya Kang Purwa aja sudah menelurkan banyak sekali penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Rosa, Ya, Afgan, ya. yang kebanyakan jalurnya adalah pop. Terus tiba-tiba anaknya jalur drama musikal yang bisa dikatakan sangat berbeda dengan jalur komersialnya Indonesia. Dosa saya juga sih. Iya sebenarnya. betul. Apa yang terjadi? Karena pertama kali yang ngajak nonton tuh Papa. Jadi gini, Ngajak nonton musikal. boleh cerita nih ya? Iya dong. Lucu sih. Jadi dulu itu, aku itu, ini bukan sombong sih ya, tapi ini it was long time ago juga ya, boleh ya.
aku itu 1 bulan bisa main stand alone project itu 20 kali, 20 days per month. Which is not even 2 hari aku main. Main benar, main di stage ya, bisa orkestra, bisa band, bisa orkestra kecil dan lainnya campur-campur. 6 diantaranya reguler di satu stasiun TV, which is tiap malam minggu, tahu lah ya, gitu ya. Nah, itu rutin tuh ya. Itu udah 4 per bulannya tuh. Ada quiz yang lain lagi itu bisa 2 gitu ya. Nah, jadi kita di keluarga punya komitmen. Kalau year end, kalau akhir tahun, aku nggak ngambil job. Walaupun jobnya dibayar 4 kali, ya kan? Opposite dari banyak musisi maupun pengisi acara yang lain. Mau ambil tuh untuk ngambil itu ya. Tapi aku komit nggak. Jadi aku bawa keluarga pergi ke luar negeri biasanya. Nah, tapi ada komitmen juga di dalam. Kita nggak belanja ya. Boleh belanja, tapi bukan first priority. Kita lihat apa yang di sini nggak ada. Salah satunya adalah tunjukan musikal. Jadi dia itu pada usia berapa ya? SMP 12. Kamu ya? 12. Aku umur 12 pertama 12 kali nonton Phantom of the Opera gitu. Dia udah umur 12 gitu. Di Sydney waktu itu ya? Di Sydney. Jadi ke Sydney kita nonton Phantom, pernah nonton Mamma Mia di tahun itu ya di Australia. Lalu kita pergi ke New York nonton lagi, nonton banyak tuh Matilda kita nonton, semuanya Les Miserables kita nonton di Washington gitu ya. Gitu. Jadi kita enjoy nih dari uang yang kita kumpulin nih, spend lagi untuk keluarga untuk ini. Nah ini kan toksik jadi nih terpengaruh kan, gitu keracunan gitu kan. Gitu. Jadi pada waktu SMP kelas 3 dia udah bisa nyanyiin termasuk dialognya Miss Saigon. Jadi kalau aku puterin CD-nya di mobil, dia ngoceh di belakang se-dialognya. Gitu, segitu gitu. Jadi ketika dia decide untuk masuk through the industry very serious later on, ya aku harus buka juga pintunya dong. Masa aku halangin, kan aku juga yang mulai ngeracunin gitu kan. Dan dia terakhir dia juga belajar juga di Habitat ya di New York ya, which is in the center of the Broadway. Jadi ya sudah, aku sebisa aku maksimal membiayai itu. Kalau itu menjadi reputasi untuk anakku, go on gitu. Gimana sih rasanya disupport untuk satu bidang yang tidak umum, bahkan banyak orang tua lain tuh langsung meragukan. Kadang-kadang, aduh ya seperti dibilang itu, sampai sekarang pun anak masih mikir, anak gua ada sih potensinya. Anak saya sih ada potensinya di sana. Anak saya memiliki potensi di sana, saya melihat dan menyaksikan kemampuannya, tapi keraguan itu kan biasanya besar. Tiba-tiba malah dia memiliki berkah yang luar biasa, orang tua malah ya udah saya yang meracuni dalam tanda kutip. Anak saya ternyata komit di sana, saya harus support. Itu kan ya untuk Indonesia bisa dikatakan 1 in a million. Betul. Rasanya. Senang sih udah pasti ya, karena kan aku terutama karena berada di dunia ini juga, maksudnya di dunia musikal ini juga aku sadar betul bahwa memang tidak semuanya punya privilege yang sama gitu. Jadi aku merasa bersyukur dan tentunya merasa ada beban lebih juga untuk bisa gimana caranya si privilege yang sudah aku terima ini juga bisa aku share dengan orang banyak gitu. Maksudnya nggak cuma untuk aku sendiri gitu. Makanya terus kemudian aku ngajar, itu juga salah satunya karena aku pengen share ke orang-orang yang mungkin tidak seberuntung aku untuk punya support seperti ini gitu. Bersyukur sekali ya. Oke. Dari tadi ya, dari awal kita membuka kesempatan hari ini bersama dengan Kang Purwacaraka dan juga Dea. Di sini kita menerima bagaimana musik itu adalah sesuatu bidang yang memiliki potensi besar sebenarnya. Hanya mungkin masih banyak atau masih besar keraguan-keraguan dari banyak orang pada umumnya. Tapi ya kita lihatlah hasilnya ada kok di sini. Tapi satu sebenarnya kehadiran dari Kang Purwacaraka bersama Dea di sini adalah saya tuh pengen lihat mereka tuh kalau di dalam keluarga kayak gimana sih? Karena Kang Pura tuh galak loh kalau di panggung. Jangan salah ya, senyumnya lebar tapi galak loh kalau di panggung. Mungkin nggak kesorot oleh kamera, tidak terlihat oleh banyak penonton, karena kalau yang udah kesorot tuh ada yang ketawa-tawa senyum yang begitu off, galaknya muncul luar biasa. Tapi nanti kita akan kupas lebih dalam lagi, kalau di keluarga segalak itu nggak sih? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hati ke Hati.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hati ke Hati. Dan kali ini saya masih ditemani oleh Kang Purwacaraka bersama putri tercantik dan terindah dan paling terbakat yang paling tinggi yang pernah saya temui, Andrea Miranda. Di mana saya waktu itu nggak sempet nonton Keluarga Cemara, tapi saking boomingnya itu di sosial media tuh reviewnya bagus banget, bahkan sampai orang-orang itu menyesal karena nggak sempet nonton. Saya juga salah satu yang menyesal. Tapi satu hal yang saya ingin kupas lebih dalam karena kehadiran dari Kang Purwacaraka dan juga Andrea di sini adalah Kang Purwacaraka tuh saya pernah ngeliat dulu. Waktu dia mengkoordinasi, mengatur itu tuh di balik si piano tuh galaknya nauzubillah gitu, sampai saya bilang banget ya ternyata. Padahal orangnya tuh kalau lagi break iklan atau apa tuh ketawanya tuh menyenangkan. Semua orang tuh disambut, disapa dengan kita happy banget walaupun udah tengah malam, udah menjelang pagi tapi masih semangatnya luar biasa. Tapi begitu ada sesuatu yang entah waktu itu saya nggak tahu ada hubungan dengan kedisiplinan atau apa, galaknya tuh luar biasa. Di rumah galak juga nggak sih? Enggak sih. Masa sih? Enggak. Galak sih enggak, cuman mungkin strict kali, bukan strict juga ya, apa ya, maksudnya kayak yang wajar-wajar aja gitu gak sih? Bilang galak sih enggak, strict iya, mungkin ada kayak terutama waktu kecil dulu mungkin ya ada kayak misalnya kerjain PR dari jam sekian sampai jam sekian harus ngerjain PR gitu. Tapi itu kan sesuatu yang wajar, aku nggak merasa itu sesuatu yang kayak lebay atau gimana gitu. Jadi gini, aku akan sangat angernya itu agak mungkin bukan menyeramkan, tapi juga sebagian menyebalkan dan sebagian unbeatable gitu ya. Kalau aku marah, aku akan balikin faktanya gitu sampai dia tuh speechless gitu. Itu banyak orang nggak bisa terima itu gitu. Tapi aku nggak akan bakal marah seperti itu kalau nggak keterlaluan. Gitu. Karena kalau kita bicara misalnya di stasiun TV atau dimanapun juga, apapun yang kita lakukan, bagian kita main musik, music is a job. Musik is pekerjaan. So you have to serious to do. Gitu, nggak bisa terus kemudian wah nanti aku main kalau ada wahyu aja ya, nggak bisa gitu. Ada wahyu. Kalau ada inspirasi baru aku bisa main bagus, nggak gitu. Itu tuh semua ini adalah pekerjaan yang benar-benar ada hitungannya. Kalau di mata Dea, Papa ini orang tua yang seperti apa sih? Yang seperti apa ya? Yang seperti gini. Kayak maksudnya Papa tuh ada sisi humorisnya juga gitu, sering bercanda sebenarnya di rumah. Ngobrol juga ada aja bercandaannya, ada aja jokesnya gitu. Walaupun ya jokes bapak-bapak ya, jadi kadang lucu kadang enggak gitu. Tapi ya jokes gitu, maksudnya sering seneng ngejokes gitu. Terus ya gini aja sih. Gimana? Ini aja. Iya. Santai, semakin santai malah sekarang sebenarnya gitu. Iya. Apa yang bikin Dea bangga menjadi anaknya seorang Purwacaraka? Oh karena Papa tuh menurut aku kayak orangnya cukup persisten ya. Maksudnya itu juga sesuatu yang aku rasa bisa aku pelajari dan aku jadikan inspirasi juga gitu dalam apapun gitu. Maksudnya bangun sekolah sendiri, lalu bisa sampai sekarang 90 cabang. Dengan kesulitannya aku yakin, maksudnya karena aku juga bantu Papa di sekolah juga aku tahu kesulitan-kesulitan yang dialami gitu ya. Cuman dan Papa juga maksudnya aku belajar diplomasi juga dari Papa gitu, gimana caranya menghadapi orang yang berbeda juga dengan cara yang berbeda gitu. Jadi banyak banget yang bisa aku pelajari dari Papa gitu. Dari sekian banyak kejadian yang terjadi dan kamu saksikan yang berhubungan dengan Papa, adakah momen-momen yang kamu sampai sekarang masih ingat, oh my God, that's my dad? Antara bangga, antara kagum, dan tidak bisa kamu lupakan. Mungkin pertama kali aku sadar bahwa Papa tuh banyak dikenal orang yang aku nggak tahu dan Papa juga nggak tahu siapa gitu. Jadi kayak misalnya random di airport misalnya gitu, terus ada yang Pak Purwa boleh minta foto bareng atau apa. Aku pas awal-awal ngerasa kayak itu siapa Pak gitu, nggak tahu kata apa gitu. Oh kenapa ya kok bisa? Dan itu mungkin awal-awal aku menyadari itu. Dan akhirnya kayak oh ternyata papaku banyak dikenal orang gitu. Terkenal dulu mungkin kita bilangnya terkenal gitu ya. Cuma terkenalnya kenapa kan belum paham juga pada saat itu. Mungkin itu awal-awalnya yang membuat aku ngerasa kayak oke, baik gitu. Umur berapa tuh baru sadar kalau berapa ya? Orang terkenal loh ternyata. SD kayaknya ya. Dulu paling sebel dia kalau kejadian begitu tuh, pergi ke Bali gitu di foto-fotoin orang, udah masuk pasar gitu terus
jadi lama dia gitu di nggak sana. suka gitu. Dan dia nggak suka kalau disebut anaknya Purwacaraka, suka nggak suka gitu. Awalnya ya, awal soalnya kayak hidup karena di bawah tadi aku bayang-bayang bilang kan, itu loh. nggak banyak anak yang nggak mau hidup di bawah bayang-bayang bapaknya. Yang kiri kanan gitu. oke, tadi aku bilang itu. Karena apapun yang aku lakukan pasti ujungnya ke papa lagi gitu. Cuman kesini-sini aku udah kayak ya. Sesuatu maksudnya itu sesuatu yang tidak Makanya bisa aku tidak hindari mengekang dia untuk kamu harus main sama aku aja ya. Enggak. juga. Ya boleh, aku sih bilang sama teman-teman yang lain, mau nyanyi bareng, ayo, ya ayo aja gitu, nggak ada. Nggak ada tuh, kalau dia pasti harus muncul sama Purwacaraka gitu, harus tandeman. Enggak, aku nggak pernah. Malah sebisa mungkin dia dikasih satu posisi independen banget yang aku lepas gitu dari rantainya gitu ya, dari rantainya. Supaya dia jadi manusia bebas yang bebas aja, mau ketemu siapa, mau eksplorasi siapa, bebas aja gitu. Tapi kemudiannya juga aku sadar bahwa itu juga sesuatu yang emang nggak bisa dilepas juga kan maksudnya. Dan bagaimana orang melihat tandem atau nggak tandem ini juga kan sesuatu yang tidak bisa aku hindarkan, sesuatu yang tidak bisa aku kontrol juga. Jadi kesini-kesininya ya aku udah biasa aja sih. Maksudnya kalau mau ditandemin sih lah ayo, nggak juga nggak apa-apa gitu. Udah bisa lebih mengimbris juga bahwa memang itu sesuatu yang emang nggak bisa dihindari kok gitu. Tapi di dunia pekerjaan ya, di dunia industri, di dunia dia seadanya benernya dia ada di habitatnya ya. Memang seharusnya dia diberi kebebasan siapapun juga ya, anakku gitu, diberi kebebasan untuk berinteraksi dengan budaya lain. Budaya kerja lain gitu ya. Nah setelah itu dia kalaupun misalnya once dia mau balik ke habitat aslinya gitu ya, misalnya aku tarik balik ke perusahaanku misalnya gitu, aku lebih senang dia kerja dulu di luar gitu, karena dia mesti tahu bahwa perilaku bapak sama perilaku orang lain bos ya, is a really boss, itu is totally different things gitu. Gitu. You cannot select, kamu nggak bisa pilih bos, tapi bos boleh pilih anak buah kan gitu ya, boleh pegawai. Nah itu harus disadari karena dunia industri ini membutuhkan orang-orang yang kompeten di bidangnya sehingga dia akan bisa menjadi existing orang yang benar-benar dipakai oleh industrinya secara jujur gitu. Bukan karena nepotisme, bukan karena apa gitu. Itu aja kalau untuk aku. Karena aku paling anti itu juga gitu. Paling anti kalau misalnya, oh ini karena anakku, jadi dia harus ikut gitu. Aku nggak pernah tanyain sama dia, nggak pernah gitu. Tapi juga aku sekarang juga memandang istilah nepo baby, kan sekarang banyak banget ya orang nyebut nepo baby. Nepo baby itu sebagai sesuatu yang negatif gitu. Cuman aku sendiri ngerasa kayak ya selama kitanya sendiri as the nepo baby juga bisa membuktikan bahwa memang kita ada di situ juga ada alasannya kok gitu. Maksudnya kita juga punya skill tertentu gitu yang memang dibutuhkan untuk berada di proyek tersebut gitu. Aku udah mulai bercandaan aja gitu sama teman-teman, karena kebetulan di keluarga Cemara juga bukan cuma aku gitu ya, yang ibu, bapak atau om tantenya tuh juga udah memulai duluan di dunia seni gitu. Jadi ya di antara kami kita suka bercanda aja kayak, ayo sini nepo baby, ayo kita berkumpul gitu. Karena kita mulai ngerasa biasa aja dengan istilah itu karena memang ya kita tahu kok, kita tahu kapasitas kita gitu. Jadi ya sudah kita fokus di situ aja gitu, fokus di bagaimana kita bisa membuktikan bahwa memang kita ada di sini bukan karena orang tua atau keluarga, tapi karena memang kita mampu gitu. Iya. Dia bikin album aja, saya serahkan sama dia. Mau direkturnya siapa silahkan, nggak harus aku. Dan aku be a producer gitu ya, yang membiayai semuanya. Tapi tidak mau terlalu involve, terlalu banyak ya. Involve sih pasti gitu, karena as a producer harus involve. Tapi bahwa aransemennya mesti aku ya, enggak. Dari 10 lagu aku cuma bikin 1 aransemen. Gitu. Kang Pura sudah bangga dengan achievement dari Andrea? Oh iya, saya bangga banget sama dia. Pernah diomongin? Pernah. Pernah. Tidak implied. Aku kebetulan jarang muji orang. Bener ya, aku jarang memuji orang gitu kan. Tapi kalau dalam hatiku mengakui itu aku jujur sering gitu. Tapi jarang terlontar gitu. Kalau tadi kita udah mengkorek dari kacamata Kang Purwacaraka. Sekarang saya mau mengkorek dari kacamatanya Dea terhadap papanya seperti apa. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Kita mau minum-minum dulu. Karena memang di sini ya yang saya rasakan itu
powernya, semangatnya emang. Aduh, Kang Purwa itu tuh ngelit banget gitu loh, kerasa banget. Tapi nggak apa-apa, kita mau minum-minum dulu, kita akan kembali lagi tetap di Hati ke Hati. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hati ke Hati bersama pasangan ayah dan anak sama-sama di jalur musik. Tapi ternyata ini yang saya ingin tanya, seterbuka-terbukanya orang suka perlu bantuan untuk mengungkapkan sesuatu yang dalam hatinya yang mungkin belum berhasil diungkapkan. Ini bantuannya. Baik. Jadi ini bukan door prize. Biasanya ntar saya Kalian keliling nih ke dikasih Kang hadiah Purwa, tolong apa gitu. ambilin satu Biasanya kayak mah gitu. ini mah. Handphone baru. Ya, ternyata. Jadi di sini ada kalimat-kalimat yang belum sempurna, Hmm, belum mencapai tanda baca titik. oke. Masih pada titik-titik 3. Oke, baik. Dan itu perlu dilengkapi. Kalimat ini adalah kalimat yang akan dilengkapi, misalnya dia yang ngambil untuk Papa, Mm-mm. terus Kang Purwa untuk Andrea. Oke. Jadi silahkan langsung diambil saja kertasnya. Sebanyak ini ya kalimatnya. Enggak, bukan ini enggak puzzle yang tadi Ini gini. segini. Masa bacanya sekecil gini Pak? Kayaknya aku bacanya juga udah mulai gini nih. Oke. Itu ntar kesulitan Anyway. kacamatanya. So, Oke, gantian ya, Ganti jangan dibuka kacamata. dulu. Oh, jangan dibuka dulu. Buka dulu, oke. Siapa yang mau duluan? Apakah mau Dea? kamu dong. Udah tahu aku. Ladies first. Coba kita buka. Oh, ini ada ininya. Ada segelnya ya? Disegel, masih disegel ya? Masih disegel ya? Disegel. Dan pemenangnya adalah Oke, hal yang aku syukuri karena kehadiranmu adalah aku disupport bisa menjadi Andre Miranda sekarang di sini yang bisa nyanyi, bisa main musikal, bisa jadi manusia yang utuh karena Masih. Nah, Jarang loh aku terharu kayak gini. Jadi udah lolos nih, udah lolos. ini Sebelum mau nanya dulu, Apa? Kang Purwa tuh bisa nangis gak sih orang? Bisa, bisa. tapi jarang. Tapi jarang. Aku kalau lihat sinetron bisa nangis kok. Masa sih? Beneran. Jarang, tapi jarang banget. Jarang banget. Tapi ya? bisa. Apa yang bisa men-trigger Kang Purwa sampai terharu biru? Ya gini. Tergantung suasana hati kayaknya pada saat itu. juga Ya. sih. Kebanyakan sih aku nangis merasakan sesuatu dan beberapa kali aku nangis sendirian sih, bukan nangis sih, lebih pada apa ya, Berkaca. berbesmili gitu kalau orang Jawa bilang tuh ya, berkaca-kaca gitu ya. Misalnya lihat kalau ada satu cerita bagus gitu ya, dilihat kan. Aku biasanya kalau bikin film apa akan aku lihat dulu gitu ya. Nah, kalau ada yang touchy gitu, menyentuh apa, aku bisa kebawa emosi, aku bisa gitu. Itu sih. Karena orangnya cukup in control ya kayaknya ya. Sangat. Gengsi. Oh, Bapak gengsi. Enggak sih, enggak gengsi sih, cuman Ya cuma gini. ada wallnya aja sih. Aku Iya. rasanya maksudnya kayak, apalagi kalau di luar ya, maksudnya there's always a certain image gitu loh yang Aku ayahku meninggal aja 10 menit aku ngurusin masih bisa bercanda sama orang di rumah sakit. Gitu. Jadi ketika ayahku dinyatakan meninggal, aku udah tahu sih 5 menit sebelumnya ketika mereka berproses, aku udah tahu apa yang terjadi. Logis aja maksudnya, bukan gak mau terima tapi logis aja. Jadi harus terima gitu aku pikir. Jadi ketika dokternya datang, ya kita nyatakan, ya udah tahu lah itu kalimat sinetron kan, ya kan. Nyatakan 445 ya oke, 445 oke. Terus ya oke saya urus pengeluaran dari rumah sakitnya dan lain-lain. Aku turun dong ke bawah, di kasir, ketemu satu orang, lagi di kasir juga, di kasir 1, kasir 2 gitu, loket 1, loket 2. Begitu dia lihat saya, dia bilang gini, kayaknya saya kenal deh sama orang ini gitu kan. Saya bilang, ayo Pak, siapa? Nanti kalau bisa ketebak hadiah sepeda gitu kan. Pak Jokowi gitu. Jadi yang ngelahirin saya, Pak Purwa lagi duka aja masih bisa gitu. Ya kenapa enggak gitu, maksudnya ya udahlah gitu kan gitu. Jadi ya udah setegar itu aku, dan baru merasa kehilangan benar setelah 7 hari asli. Gitu. Waktu hari saya mah gagah perkasa. Beneran. Tapi setelah 7 hari baru aku merasa bahwa iya, aku baru kehilangan ayahku ya.
gitu, yang sudah menjadikan aku begini-begini. Nah itu tuh haru birunya keluar tuh aku bisa nangis sendiri gitu. Gitu. Kan yang aku dengar ayah baru meninggal ya beberapa bulan yang lalu. 100 hari plus Oktober 6 bulan. Oktober lalu. Jadi diawali dari ibu. Ayah dulu. Ayah dulu, terus habis itu ibu 2 bulan lalu. Iya, April. berapa lama ya? 100 hari yang lalu. 100 hari yang lalu. Bagaimana rasanya kehilangan dalam waktu yang cukup berdekatan itu? Realistis lagi nih baliknya karena kebetulan ibu di rumahku. Jadi aku tahu apa yang terjadi 6 bulan kemudian setelah bapak tuh nggak ada gitu. Dia merasa kehilangan. Dan seminggu sebelum dia masih megangin tanganku, minta ditemenin sampai jam 5:30 pagi. Itu inget banget tuh, itu hari lebaran tuh, hari raya kemarin. Jadi pada hari raya kedua kita masih sempat ajak dia makan-makan, masih mau. Itu harinya Jumat kalau nggak salah. Seminggu saya minta izin ke Bali karena adiknya yang di Los Angeles pulang. Terus ya udah sampai di sana kita nggak bisa balik karena penuh flightnya, jadi ditunda 1 hari. Jadi besok paginya. Meninggalnya paginya ketika aku duduk di pesawat. Begitu boarding baru nempel di telepon. Jadi aku terima telepon di pesawat bahwa baru saja 1,5 jam yang lalu nggak ada. Meninggalnya di rumah Mbak Ii. Gitu. Ditungguin 2 anak perempuannya gitu. Ya merasa kehilangan sih iya, cuman ya itu balik lagi tadi realistis, umurnya juga udah bonus banyak ya. 95 mungkin juga dalam sakitnya juga dia menderita. Positive thinking aja gitu. Kalau kita sih mau direpotin apa juga nggak ada masalah karena selama pandemi juga kalau ke rumah sakit aku yang bawa ibu sendirian, nggak pakai orang, aku gandeng sendiri gitu. Ibu nggak apa-apa, it's okay. Kenapa bisa setegar itu sih Mas? Bagaimana Kang Purwa tuh bisa setegar itu? Dalam maksudnya very logic kan orangnya. Iya, kayak mungkin karena logik ya. Logiknya. Ibu bapak saya sudah saya di rumah saya udah berapa ya? 20 tahun ya. 2004, 20 tahun persis. Aku take care of them gitu. Jadi I know gitu. Walaupun ada terbersit di pikiran selalu begini. Wah sebenarnya harusnya aku punya waktu lebih tuh untuk bapakku, ibuku gitu. Pasti lah itu. Pasti kan, gitu. Kan ya dulu juga karena aku juga sibuk ya gitu ya. Jadi ya sapa malam dia masih bangun pagi-pagi gitu. Kadang-kadang dia mau ngajak ngobrol tapi aku harus pergi ya gitu-gitu pasti terjadi ya gitu. Tapi ya kadang-kadang di dalam hati kenapa ya aku kemarin nggak nyediain waktu. Ya biasalah manusiawi gitu. Tapi ada pasti perasaan itu. Ketika mereka udah nggak ada gitu. Tapi aku sih lumayan seneng gitu karena sempat gitu. Sempat karena ada beberapa teman bilang gini, kamu sih untung Wak, katanya sekarang ada uang untuk bisa membahagiakan orang tua gitu. Aku sekarang udah oke hidup, tapi orang tuaku udah nggak ada. Gitu. Ya misalnya itu. Jadi kalau berujuk pada kata-kata itu, aku sih merasa bahwa at the last 20 years gitu, aku melihara mereka gitu ya. Ya dengan segala suka duka citanya ya kadang-kadang aku juga marah sama bapakku sih kalau udah keterlaluan ya. Gitu. Yang namanya orang tua kadang-kadang demensia gitu, dikasih tahu nggak bisa-bisa gitu ya. Jadi kadang-kadang kesel juga, ya manusiawi lah gitu ya. Kadang-kadang juga ada penyesalan, kenapa sih aku dulu mesti kesel? Kan dia demensia gitu ya. Ya nggak gitu juga kali kan. Nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu gitu ya. Jadi ya udahlah dianggap it's a part of life gitu. Itu aja. Apa yang bisa disampaikan kepada orang tua Mas Purwa dengan keberhasilan cucunya, keberhasilannya Kang Purwa? Jadi sama ketika misalnya dia menyatakan terima kasih atas support, aku juga salah satu yang the biggest points gitu ya untuk orang tuaku adalah bagaimana mereka memfasilitasi aku walaupun ada parts yang enggak 100% gitu. Tapi aku bisa sadar sekarang bagaimana dia beliin piano aku pertama kali ya. Terus mengikuti keinginanku punya organ sampai guling-guling menangis-nangis seminggu gitu ya. Untuk anak biasa, tapi ketika saya
aku jadi orang tua kan posisinya sangat berbeda ya gitu. Terus lihat anak orang sekolah susah gitu ya, kan agak beda situasi hatinya gitu ya. Jadi aku juga harus say thank you untuk mereka bahwa mereka udah support. Bagaimana dulu dilesin piano, bayar piano 15.000, sementara bayar SD aku 750 rupiah. Sekolah kan berapa kali lipat ya. Sebagai seorang kapten gitu ya, kapten angkatan darat gitu kan kebayang gitu perjuangannya, memecah tabungannya untuk beliin aku piano lebih baru lagi. Itu ada satu momen itu di mana dia ingin beliin piano aku lebih baru dari piano lama yang dengan harga 27.000 zaman itu, dibawa dari Jalan Patuha Bandung, ke Geger Kalong di atas. Itu it takes dari pagi sampai sore karena pakai gerobak. Zaman dulu pindahan nggak ada yang zaman sekarang gitu ya, box gitu sewa gitu, nggak ada. Itu pakai gerobak pindahan rumah tuh yang ada di Jalan Bungsu. Aku ingat banget Jalan Veteran sekarang namanya gerobak Sarimin. Nah, pakai gerobak Sarimin itu piano pertamaku dibeli dengan harga 27.000 pada usiaku 9 tahun. Terus dibeliin piano lebih baru gitu. Pianonya sekarang ada di mana ya? Di rumah Mbak Ii. Di rumah Mbak Ii sekarang ada. Pianonya masih ada sekarang. Jadi ya itu semua adalah sebuah niat baik dari seorang tua gitu ya. Walaupun ketika aku mau lulus ITB, dia yang nggak bisa tidur, kita mah enak tidur gitu ya. Dia yang nggak bisa tidur, dia nungguin aku di rumah gitu ya, karena aku sidang sarjana. Akunya makan sama teman-teman, dia nungguin ini, anakku lulus apa enggak, gitu. Tapi akunya ya, itu kan dua dunia yang berbeda ya. Tapi ketika aku sekarang di posisi orang tua itu baru terasa dong, ya kan. Gitu sih, gitu. Jadi ya terima kasih sih, aku salah satu yang aku tulis di IG-ku waktu aku nyekar adalah terima kasih sudah melahirkan aku dan memfasilitasi aku, memberikan kesempatan aku bisa jadi seperti ini gitu. Karena menurut aku bahagia dengan hidupku sekarang gitu ya, walaupun nggak jadi sultan, walaupun nggak masuk jadi politisi ya gitu ya, tapi I'm happy gitu ya, gitu. Aku nggak punya beban apa-apa gitu ya. Beban sih ada, cuman nggak punya, ya ngerti ya yang disebut beban itu gitu ya. Dan ya di dalam usiaku sekarang sih harusnya kita banyak berbuat untuk orang lain ya, gitu. Harusnya gitu. Makanya banyak kegiatan-kegiatan yang aku lakukan, kayak nyumbang SD di Kabupaten Bandung, ada 130 aku kasih alat musik free gitu. Sekarang lagi bina youth orchestra juga aku kasih free aja, everybody can comes gitu. Pernah diomongin betapa bangganya mereka kepada achievementnya Kang Purwa? Enggak, aku nggak pernah tanya. Karena happy saya berhenti di situ. Kalau kemudian mereka menilai itu sebagai value ya terserah gitu maksudnya. Tapi itu terlihat sih, kayak misalnya dari kalau misalnya kayak papa dapat award apa gitu, nominasi gitu, kan pasti nonton di rumah terus nunggu. Walaupun jarang menang ya nominasi, oke. Tapi pasti kalau misalnya nama, gimana kalau waktu ngondak di istana 17-an gitu, kalau misalnya nama disebut, tuh nama Purwa tuh disebut gitu. Kalau nonton pasti nontonin di rumah gitu. Itu sih terlihat. Sekarang masih buka KTT ASEAN masih ya kan. WWF kemarin di Bali masih ya still eksis lah. Kita nggak usah paksain. Ya udah kita main ya oke, dengan senang hati gitu ya. Jalan-jalan, anggap aja jalan-jalan ke Bali kan gitu ya. Iya. Tapi adalah hal yang sangat berharga dan sangat kita syukuri apabila orang-orang yang menjadi bagian dari perjalanan hidup kita masih bisa merasakan dan melihat langsung hasil dari kesuksesannya itu. Mereka yang mensupport kita, membantu kita untuk menjadi versi terbaik dari hidup kita, terus mereka bisa melihat, saya berhasil loh mencapai titik itu. Iya, dan aku selalu bilang sama semua teman-teman juga, apalagi anak ya, tunjukkan dulu kemampuanmu,
baru bicara uang kalau aku. Kecuali kalau positioningnya udah dalam posisi tawar yang bagus gitu ya. Saya suka bercanda sih. Aku selalu bilang gini, untuk aku uang itu nomor 6. Nomor 1 sampai 5 Pancasila. Aduh, Kang Purwa mah serius santai bener sih. Ya kan? Iya. Nomor 1 sampai 5 Pancasila. Iya, nggak salah. Warga negara Indonesia luar biasa. Itu silakan deh kartunya dibaca. Denomination. Masih disegel Disegel. adalah And the Oscar goes to. Ini kepada Dea ya, Pak. Aku minta maaf jika selama ini susah amat sih. yes. Susah amat sih. Kenapa ketawa-tawa? Udah, aku bilang susah banget kalau untuk urusan ini. Dapatnya ini. Kayaknya cuma 2 ya tadi ya opsinya ya. Enggak mesti ada yang lagi. Udah. Habis. Habis gak? Aku minta maaf jika selama ini maksudnya kemana nih? Ke Dea. Oh ke Dea. Oh oke ya. Ya aku minta maaf selama ini jika ya gini. Aku terangin satu hal aja. Aku kadang-kadang merasa nggak maksimal juga gitu ya. Men-treatment dia, men-treatment adiknya mungkin ya. Adiknya aku paksa juga masuk arsitek, sekarang kerja musik juga gitu ya. Jadi padahal itu kan refleksi diriku juga zaman dulu gitu ya. Kenapa juga sih aku ulangi gitu ya. Jadi kadang-kadang jadi aku minta maaf gitu ya. Jadi aku minta maaf selama ini kadang-kadang suka over ekspektasi sih gitu. Di satu sisi, cuman kadang-kadang juga merasa bahwa ini sebenarnya aku bisa berbuat lebih banyak nih gitu kan. Karena mungkin waktu gitu ya. Tapi aku harapkan dari orang-orang anakku yang sudah mulai sangat dewasa ini gitu ya. Bisa apa ya, tetap berkolaborasi sama orang tuanya di dalam tujuan-tujuan baik tentunya gitu ya. Dan aku sih pribadi apapun juga yang dilakukan akan sangat mensupport selama itu affordable, masuk akal, bisa dilaksanakan. Itu ya gitu. Jadi minta maaf jika selama ini mungkin dirasa harusnya bisa berbuat lebih baik lagi. Gitu. Gimana tuh dengernya? Ya gitu aja. Terima kasih banyak Kang Purwa Caraka, Andrea, terima kasih banyak sudah hadir di Hati ke Hati, berbagi banyak, termasuk hal-hal yang mungkin tidak sempat masuk ke Google. Kalau kita ngomongin Kang Purwa Caraka. Ada deh di Google. Karena kalau kita ngomongin Kang Purwa Caraka, aku termasuk orang yang ketemu Kang Purwa saat sudah di titik sangat tinggi. Saat mendapatkan achievement dan pengakuan dari masyarakat yang sudah sangat tinggi. Sehingga belum tahu sebelumnya bagaimana perjalanan Kang Purwa Caraka untuk bisa mencapai titik tersebut, dan terima kasih sudah berbagi di sini. Sama-sama. Dan terima kasih sudah menghasilkan Andrea Miranda yang mudah-mudahan, dan saya harapkan ini akan terjadi, mengisi infrastruktur drama musikal Indonesia. Amin. Supaya masyarakat Indonesia memiliki pilihan lain dalam hidupnya untuk berseni. Banyak sekali budaya Indonesia, tapi sayang apabila kita hanya terbatas pada beberapa pilihan yang sudah komersial sekali. Ya. Semoga ini bisa menjadi jiwa pengantar bagi kita Amin. untuk mencapai peningkatan kebudayaan dan kesenian di Indonesia ya. Amin. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan Hati ke Hati pada episode kali ini. Begitu banyak tawa, begitu banyak semangat, dan begitu banyak cerita yang bisa menginspirasi bagi Anda. Hubungan bapak dan anak yang ternyata kalau kita selalu berpikir, kalau orang tuanya sudah masuk ke tahap ini pasti anaknya nggak jauh. Ternyata hal tersebut tidak berlaku untuk Kang Purwa Caraka. Malah diberikan kesempatan kalau bisa didorong, walaupun saya punya fasilitasnya, tapi coba kamu rasakan dulu di luar sana seperti apa. Baru memberikan pilihan kepada putrinya untuk memilih jalur mana yang menjadi pilihan hidupnya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi Anda. Dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan hanya di Hati ke Hati. Saya Nidunov pamit. Sampai jumpa.